Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah. Mari kita pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan sudah sediakan. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita yang sudah merasakan kemurahan Tuhan, kembali kita akan merasakan hadiratnya di dalam hidup kita. Mari bersama-sama sidang jemaat kita akan datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Engkau sudah memberkati hidup kami. Engkau sudah memeliharakan segenap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Pimpin dan urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Bersama sidang jemaat, Tuhan, sekalipun tidak bisa secara langsung, tapi kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih, sebab Engkaulah penolong hidup kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memujikan pujian Penolongku yang setia. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memuliakan Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari bersama-sama sidang jemaat katakan penolong yang setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi mari sidang jemaat angkat hatimu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Dia penolong dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menolong hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong. Kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan. Yang lebih besar dari kehidupan kami, Yesusku. Oh, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Mari katakan Yesus yang lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku.
sama-sama dengan iman. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Kau yang lebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Katakan Dia yang lebih besar dengan iman. Yesus yang lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selamanya. Di dalamku sekali lagi di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Dia yang sudah memberkati hidup kita. Dia yang sudah menjadikan kekuatan kita. Dia yang sudah menolong hidup kita. Luar biasa. Mari bersama-sama kita bawa hati hidup kita hanya kepada Dia. Serukan namanya sebab Dia yang berkuasa. Mari sidang jemaat, kita puji Dia, kita muliakan Dia dengan sukacita yang daripada Dia. Katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tundukkan namanya. Dia luar biasa. luar biasa, Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bersama-sama serukan nama Dia. Tuhan kita yang Maha Besar, Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk jalan namanya. Dia luar biasa. luar biasa, Perkasa
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama Dia sekali lagi, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Pujikan pujian ini dengan sukacita. Katakan sekali lagi, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama Dia atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama Dia atas segala nama. Yesus, nama Dia atas segala nama. Yesus Nama Dia atas Yesus, nama Dia atas segala nama. Yesus Nama Dia sekali lagi, Yesus, Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan, terpujilah Dia, terpujilah Yesus Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu kembali dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, sekarang giliran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami kembali datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk kami boleh Bapa mendapat kemurahan untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan yang kami butuhkan di hari-hari ini ke depan Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu berarti kami tanpa penyertaan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Untuk itu mari berilah kemurahan bagi kami Tuhan. Engkau akan tolong kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mampu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh.
sampai kami boleh mengerti dan yakin dan boleh mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan, sehingga ke depan kami boleh semakin nyata di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu, dan boleh Bapa dalam surga saatnya nanti kami boleh memberikan buah yang Engkau harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kalau masih ada kekurangan, kelemahan, dosa yang ada kami ampuni, supaya kami boleh layak Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga, Engkau akan beri kekuatan kami hamba-Mu juga Tuhan. Urapi sehingga kami bersama-sama mampu untuk mendengar firman-Mu, mendapat kemurahan daripada Engkau. Terima kasih, kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap pujian yang sudah dipersembahkan, dan biar semua itu berhadirat, mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah sidang-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini juga kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk kita bisa ada dalam ibadah. Kita sudah memuji mengagungkan Tuhan, dan sekarang kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan bagi kita di hari-hari ini. Pagi hari ini kita masih mempelajari tentang sengsara Yesus yang pertama, yaitu Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menolak percikan darah, menolak penyucian terakhir, sehingga akhirnya dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Ya, diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada tua-tua Yahudi. Setelah itu diserahkan pada Pilatus untuk diadili dan dihukum mati. Itu dalam ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Matius 27 1 sampai dengan 5. Kita sudah pelajari pada waktu yang lalu. Sekarang kita akan lihat dalam Matius 27 ayat 6 sampai 10. 6 sampai 10. Ya, Matius 27 6 sampai 10. Mari semua kita menyimak, ya, saudara kasihan Tuhan yang di rumah masing-masing buka Alkitab, kita akan membaca sama-sama ya, supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Matius 27 6 sampai 10. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sudah diterangkan ya kemarin waktu PA. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Ya, jadi dengan uang itu tanah ya, itu yang disebut tanah tukang periuk ya. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Ya. Di sini kita melihat sesungguhnya ya, Yudas itu menyesal atas perbuatannya, tapi sudah terlambat. Ya, sesal kemudian tidak ada gunanya, sudah terlambat. Jadi Yudas menjual Yesus untuk membeli tanah darah. Kita sudah mempelajari mengenai tanah darah yang lampau itu.
Tanah darah ini digunakan untuk tempat pekuburan. Jadi tanah diberi untuk pekuburan orang asing. Ya, orang asing ini bangsa kafir juga bisa dikubur di Kanaan, ya, di tempat kuburan orang asing. Ya, bangsa kafir bisa dikubur di tanah Kanaan. Artinya bangsa kafir juga mendapat kesempatan untuk mengalami pengalaman kematian, untuk mengalami yaitu kebangkitan bersama Yesus. Sehingga bangsa kafir mendapat kesempatan untuk disatukan dalam pembangunan tubuh yang sempurna, atau mewarisi Yerusalem baru atau Kanaan samawi. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, ini satu hal, ya, yang sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita bangsa kafir, ya, mendapat kesempatan ini. Ya. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 11, ya, Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi kita bukan Yahudi, yaitu kita bangsa kafir. Sekarang ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah ya damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Orang-orang bukan Yahudi inilah bangsa kafir ini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, itu sebagai orang-orang bukan Yahudi bangsa kafir menurut daging, menurut keturunan daging, ya, disebut orang tak bersunat yaitu bangsa kafir. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu kemurahan bagi kehidupan kita ini, bangsa kafir ini. Kalau kita membaca dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang ketiga, Pengkhotbah 6 ayat yang ketiga, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Di sini kita melihat bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada artinya kalau bangsa kafir tidak mengalami penguburan. Penguburan ini bicara kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Ya. Jadi semua di dalam dunia ini sekali tidak ada artinya kalau kita ini, khususnya bangsa kafir, tidak mengalami kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Untuk itu kita, ya, yang lalu sudah mempelajari kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Biar, ya,
kalau kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan, ya, itu akan kita bersama Yesus, ya, sekalipun kita mengalami kuasa kematian kebangkitan di dalam Yesus. Lalu bagaimana praktek pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus dan sekaligus mengalami kuasanya? Ya, jadi praktek kematian dan kebangkitan bersama Yesus dan sekaligus mengalami kuasanya. Yang pertama yaitu, ya, Petrus 2 ayat 24. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi pengalaman kematian kebangkitan bersama Yesus, ya, di mana kita juga mengalami kuasanya, ya, yaitu yang pertama yaitu pengalaman kematian, artinya mati terhadap dosa dimanapun kita berada. Harus mau mengalami pengalaman kematian, yaitu mati terhadap dosa. Ini prakteknya tentang pengalaman kematian. Mati terhadap dosa dimanapun kita berada. 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu adalah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Jangan bergaul dengan orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Makan bersama-sama artinya bersekutu. Ya. Bukan dengan orangnya, tapi jangan bersekutu, yaitu cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Ya, kita tahu, ya, ini merupakan dosa. Ya. Di dalam ayat yang ke-11, ya, tadi mati terhadap dosa itu dimulai dengan 6 dosa yang sudah mendarah daging di dalam hidup kita. Tadi cabul, ya, sudah berbuat jinah terus berbuat cabul. Kikir itu mendarah daging sudah. Ya, orang kikir, ya, punya tapi nggak bisa memberi. Penyembah berhala termasuk serakah, itu sama dengan penyembahan berhala. Pemfitnah, orang-orang suka fitnah, itu sudah mendarah daging. Pemabuk, penipu, itu sudah mendarah daging. Jadi untuk itu kita harus mati terhadap dosa, dimulai dari mati terhadap 6 dosa yang mendarah daging dalam hidup kita. 6 dosa ini mengakibatkan kematian rohani, sehingga kita terpisah dari tubuh Kristus. Kalau kita keluar atau terpisah dari tubuh Kristus, berarti kita nanti masuk dalam tubuh Babel yang akan binasa untuk selamanya. Ini pengalaman kematian, mati terhadap dosa, ya, terutama mulai dari 6 dosa ini. Kemudian pengalaman kebangkitan, ya, kalau sudah pengalaman kematian, mati terhadap dosa, nanti pengalaman kebangkitan yaitu hidup untuk kebenaran dan kemurnian. Ya, jadi ini praktik pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus, sehingga kita akan mengalami kuasa
daripada Dia. Ya, tadi pertama mati terhadap dosa, 6 dosa utama tadi. Kemudian bangkit, pengalaman kebangkitan, hidup untuk kebenaran dan kemurnian. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, ini pengalaman kebangkitannya. Ya, sampai kita hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Jadi hidup kita harus ada batas, yaitu batas hidup kita adalah kebenaran dan kemurnian. Apapun kita boleh lakukan asalkan ada batasnya, yaitu batas kebenaran dan kemurnian. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak murni, itu adalah ragi yang akan menghancurkan. Ya. Jadi jangan sampai tertipu dengan setan. Ya. Kalau benar dan murni, tadi kita akan mengalami suasana pesta dan mengalami kuasa bilur Tuhan untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan kita. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan tadi dikatakan, yaitu kita akan berpesta bukan dengan ragi yang lama, itu kehidupannya lama. Bukan juga dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti tidak yang beragi, yaitu murni. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam tabernakel, ya, tabernakel itu ada pagar halaman yang memagari, membatasi antara daerah halaman, daerah tabernakel dan padang gurun, ada batasnya. Kalau keluar dari pagar halaman, berarti kita berada di padang gurun. Inilah batasnya, itu kebenaran dan kemurnian. Kita boleh apapun juga, ya, asal ada batasnya. Kalau sudah mau kita bergaul dengan siapa, kalau sudah mau diajak, ya, yang neko-neko tadi, yang membawa jatuh dalam 6 dosa tadi, kita harus ada batasnya, ya, batasnya. Kalau diajak, mungkin teman mengajak, kamu ini banci begini, masa nggak mau gini. Tapi kalau itu di luar kebenaran, katakan no way, nggak ada lagi, stop. Jadi boleh bergaul siapapun, tapi kalau sudah diajak keluar dari kebenaran kemurnian, keluar dari batasnya itu, stop. Ya, tidak boleh ikut lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan, tadi kalau kita benar dan murni, kita akan mengalami suasana pesta dan akan mengalami kuasa bilur Tuhan. Bilur Tuhan untuk apa? Untuk menyembuhkan dan menyehatkan kita. Amin. Siapa ya? Kalau sedang sakit, bilur Tuhan akan menolong kita, menyembuhkan. Bilur Tuhan akan menyembuhkan kita. Asal kita mau benar dan murni, kita akan mengalami suasana pesta dan mengalami kuasa bilur Tuhan. Yang kita butuhkan di hari-hari ini, kuasa bilur Tuhan, kuasa darah. Untuk apa? Yang sakit disembuhkan, amin. Yang
ada dalam kehidupan kita itu akan diberikan kesehatan. Ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ya. Sehat itu secara jasmani kita sehat, secara rohani kita juga sehat. Jangan kita mau sehat secara jasmani saja tapi rohani enggak sehat. Kita harus mengalami yaitu jasmani kita sehat, rohani kita sehat, di mana kita bisa masuk dalam persekutuan tubuh Kristus mulai dari dalam nikah. Ya, yang dibutuhkan sehat. Ya, kalau masuk dalam persekutuan tubuh Kristus tidak sehat rohaninya, ya nggak bisa mendapat kesempatan untuk masuk itu. Ya, jadi ada batas. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya kita harus hati-hati. Apapun alasannya, jangan kita menerobos dari kebenaran dan kemurnian. Itu pagar, jangan diterobos. Sebab yang ada nanti hanya kesusahan dan penderitaan dan kebinasaan. Ya. Inilah saudara dikasihi Tuhan, praktik pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Yang pertama, ya, pengalaman kematian, pengalaman kebangkitan. Setelah itu, saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, ya, praktek kedua, Kolose 3. Ya, jasmani rohani sehat. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau sudah mengalami pengalaman kematian, kebangkitan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, jadi praktik yang kedua yaitu memikirkan dan mencari perkara di atas. Perkara surga atau surgawi atau yang rohani, bukan perkara yang di bumi. Artinya, ya, yaitu mengutamakan istilah rohani, ya, menyulungkan ibadah dan pelayanan lebih dari perkara apapun di bumi ini. Jadi bukan enggak boleh cari perkara, tapi yaitu mengutamakan, memikirkan dan mencari perkara di atas, ya, bukan perkara di bumi. Arti mau mengutamakan atau menyulungkan ibadah, mengutamakannya tadi ibadah pelayan lebih dari perkara apapun yang di bumi ini. Kalau kita melihat dalam surat Timotius yang pertama, 1 Timotius pasal 4, 8 sampai 10, 1 Timotius 4, 8 sampai 10, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tadi dalam ayat yang ke-9, ya, 10, ya, kita harus yakin dan harus berjuang untuk bisa mengutamakan ibadah pelayanan kita. Bisa setia berkobar-kobar dalam ibadah sampai garis akhir. Dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Bahkan Rasul Paulus mengatakan
bahwa nyawanya tidak bisa menghalangi. Nyawa aja nggak bisa menghalangi. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, karena kita tahu ibadah berguna dalam segala hal. Tapi untuk itu kita berjerih payah dan berjuang. Ya, ini. Ya, jadi kita harus yakin. Dan harus mau berjuang untuk bisa mengutamakan ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Sama dengan bisa setia, berkobar-kobar dalam ibadah sampai garis akhir. Dan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sampai nyawa aja Rasul Paulus kata enggak bisa menghalangi. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya. Jadi nyawa aja ya nggak bisa untuk menghalangi. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Finish. Dan menyelesaikan pelayanan yang dikuaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Tidak menghiraukan nyawa. Itu sama dengan tidak mau dihalangi oleh apapun, termasuk nyawanya sendiri, tidak bisa menghalangi. Ya. Tadi latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh ya, supaya kita bisa setia ibadah pelayanan. Ya, karena ibadah itu berguna dalam segala hal dan dalam ibadah itu mengandung janji. Lewat firman Tuhan dalam ibadah ada firman Tuhan itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Nah, hasilnya kita akan menerima juga berkat double dari Tuhan. Berkat double dari Tuhan. Ya. Yang pertama, berkat untuk hidup sekarang sampai masa depan. Tetapi juga berkat untuk hidup kekal. Sehingga kita bisa mewarisi kerajaan surga. Itu sama dengan berkat kesulungan. Jadi kalau kita mengutamakan atau menyulungkan ibadah pelayanan, kita juga akan mendapatkan hak kesulungan. Ya. Hak kesulungan ini, kita bangsa kafir, kalau mendapat hak kesulungan itu disamakan dan disatukan dengan bangsa Israel. Nanti dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna ini. Oh, jadi ibadah saudara jangan pikir hanya sementara sebagai satu kebiasaan atau sebagai orang Kristen harus, tapi kita harus sungguh-sungguh ya dalam ibadah. Dan pelan berkobar-kobar setia sampai garis akhir. Ya. Sehingga nanti kita akan bisa menerima berkat untuk hidup sekarang, masa depan, dan juga untuk hidup kekal. Ya, kita mewarisi kerajaan surga, itulah berkat kesulungan. Ya. Jadi kita mau mengutamakan ibadah pelayanan, ya, kita akan mendapat hak kesulungan. Yang ketiga, praktek ketiga, baru kita akan mengalami pembaharuan sampai dengan keubahan hidup. Jadi mati terhadap hidup yang lama, yang masih hidup dalam dosa, bangkit untuk hidup yang baru. Ini merupakan mukjizat yang terbesar yang harus
kita alami. Bukan harus mutlak, harus kita alami. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Mari di hari-hari ini untuk pertumbuhan hidup rohani kita perhatikan ini. Mati dan bangkit. Sampai kita mengalami pembaharuan atau keubahan hidup ini. Ya, ini merupakan mujizat yang terbesar. Mati dan bangkit. Itu mujizat yang terbesar. Mujizat pembaharuan. Kalau kita melihat mempelajari dari bayi Musa. Ya, kita mempelajari bayi Musa. Ya. Bayi Musa itu diancam akan dibunuh oleh Firaun. Ya. Tapi disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Tapi akhirnya bayi Musa dibuang ke Sungai Nil. Inilah pengalaman kematian yang merupakan cara Tuhan yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Seringkali kita enggak, ya kalau bahasa saya enggak mudeng. Ya. Enggak masuk akal ini. Enggak bisa dipelajari oleh kita manusia. Orang yang mengalami pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus akan menjadi seperti bayi lagi. Tampil seperti bayi Musa. Kita lagi ceritanya bayi Musa ini. Ya. Jadi orang yang mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus itu akan menjadi bayi lagi. Ya. Tampil seperti bayi Musa. Artinya kalau kita melihat ciri bayi, bayi itu jujur, gak bisa neko-neko, gak bisa bohongin. Dan bayi itu percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada ibunya lewat tangisan. Kalau ada apa-apa nangis. Ya. Ini saya percaya mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-6, Keluaran pasal 2 ayat yang ke-6, ya, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tapalah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kalau kita melihat di dalam kisahnya Musa ini, lewat tangisan timbul belas kasihan. Jadi lewat tangisan kita akan mengalami belas kasihan Tuhan. Saat kita menangis, mengerang, menyembah kepada Tuhan, saat itu Tuhan mengulurkan tangan belas kasihnya untuk memeluk kita. Nah ini, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kata kita mengalami pembaruan dan keubahan hidup ini, kita akan kembali seperti bayi lagi, ya. Seperti bayi Musa, lewat tangisan. Saat itu Musa dibuka, dia menangis. Putih Firaun timbul belas kasihan. Enggak dibunuh, sekalipun dia mengatakan ini bayi orang Ibrani. Tapi dia tetap angkat. Saudara dikasih Tuhan, ya. Dia tidak lagi, ya saudara dikasih Tuhan. Tapi dia timbul belas kasihan ini. Ya. Saat menangis atau menyembah, saat itu Tuhan mengulurkan tangan belas kasihan. Kalau Tuhan mengulurkan tangan belas kasihan untuk memeluk kita, hasilnya, nah ini hasilnya yang pertama, tangan belas kasihan Tuhan sanggup memelihara kita sekalipun kita seperti bayi Musa di tengah Sungai Nil.
di tengah kemustahilan. Seorang bayi tahu keranjang di situ di Sungai Nil, ada buaya dan sebagainya itu. Tapi bayi Musa dipelihara saat itu. Demikian juga kehidupan kita. Lewat tangisan. Banyak menyembah kepada Tuhan, mengerang. Kita mengalami belas kasihan Tuhan yang sanggup memelihara kita. Yang kedua, tangan belas kasihan Tuhan mampu melindungi kita. Mampu melindungi kita dari apa? Dari dosa-dosa, dari mara bahaya, dari pengaruh dunia, sampai nanti masa Antikris pun kita mendapat perlindungan. Tapi kalau kita tidak jujur, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau tidak jujur, kita sedang memasuki, ya, air Sungai Nil, bahkan memasukkan, ya, buaya, sehingga kehidupan kita akan hancur. Saudara dikasih Tuhan, hasil yang ketiga, tangan belas kasihan Tuhan mampu mengangkat kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Seperti bayi Musa diangkat dari Sungai Nil. Saudara, arti nama Musa adalah diangkat dari air. Secara jasmani, kalau tangan belas kasihan mengangkat kehidupan kita ini, secara jasmani dari kegagalan-kegagalan kita bisa memiliki masa depan yang indah, diangkat dari kegagalan itu, dijadikan berhasil. Tadi Musa dari anak budak, Musa bisa diangkat juga jadi anak raja. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi tangan Tuhan juga sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Jadi di hari-hari ini mungkin kita banyak mengalami penurunan, bahkan kegagalan, saudara dikasih Tuhan. Tapi lewat kita banyak mengerang kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, lewat tangisan menyembah kita akan mengalami tangan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan melindungi kita, bukan dari dosa-dosa saja, bukan dari mara bahaya, tapi juga dari pengaruh-pengaruh COVID-19 ini. Tuhan akan melindungi, amin. Juga tangan belas kasihan itu mengangkat kehidupan kita. Mungkin menghadapi banyak kegagalan dalam pekerjaan atau dalam apapun, ya, secara jasmani, juga secara rohani, tapi akan diangkat. Secara jasmani diangkat dari kegagalan, ya, sehingga kita bisa memiliki masa depan yang indah, masa depan yang berhasil. Tadi saya katakan, seperti Musa, anak budak. Musa diangkat menjadi anak raja. Dan tangan Tuhan juga sanggup menyelesaikan segala masalah kita yang sedang kita hadapi di akhir zaman ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Apapun masalah yang mungkin bisa membuat hati kita risau, membuat hati kita risau, tidak enak, biarlah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan secara jasmani. Sekarang secara rohani kita akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus, hujan air, kegerakan pembangunan tubuh. Siapa kita ini? Ya, saudara dikasih. Tetapi kalau kita merasa kuat dari diri kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi bayi, Tuhan bisa memakai kita.
Musa siapa? Tadi saya kata anak muda, diangkat menjadi anak raja. Tapi juga Tuhan memakai Musa justru untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau jangan kita merasa kuat, tidak akan dipakai Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi seperti bayi sehingga kita bisa dipakai. Tuhan bisa memakai kita seperti Musa itu. Tuhan juga menyucikan sampai Tuhan mengubahkan kita terus menerus sampai menjadi sempurna nih, seperti atau sempurna sama seperti Dia. Jadi hari-hari ini biarlah kita mau lebih berhati-hati. Juga hati-hati menggunakan mulut atau lidah kita. Pelayan siap. Biarlah mulut kita hanya digunakan untuk banyak menangis, mengerang, menyembah Tuhan. Sebab dalam Yakobus dituliskan, kalau mulut banyak salah, kehidupan itu akan turun. Tapi kalau mulut banyak menyembah Tuhan, sampai tidak ada salah dalam perkataan, kehidupan kita akan naik sampai satu waktu naik ke awan-awan yang permai, kita hanya menyembah Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, jadi mari hari-hari ini pergunakan waktu yang ada. Ya, masuk pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Sehingga kita akan mengalami kuasa daripada Dia. Untuk itu ya, kita akan kalau kita sudah mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan, ya, kita akan terus hidup memikirkan perkara yang di atas, ya, memikir dan mencari, ya, perkara yang di atas, sehingga akan menerima berkat double dari Tuhan dan mengalami pembaharuan, keubahan hidup ini. Ini mujizat yang terbesar. Mati terhadap hidup lama dan bangkit untuk hidup yang baru ini. Nanti tangan belas kasihan Tuhan di tahun 2021 ke depan itu akan sanggup memelihara kita, mampu melindungi kita, mampu mengangkat kehidupan kita dari kegagalan menjadi berhasil, dan bahkan mampu nanti diangkat sampai ke awan-awan yang permai, dan tangan belas kasihan juga sanggup menyelesaikan segala masalah apapun yang ada pada kita. Biar mari hari-hari ini kita mau untuk datang, ya, kepada Tuhan. Pergunakan mulut bukan untuk berkata-kata yang lain, tapi hanya untuk bisa menangis seperti bayi Musa tadi, mengerang, menyembah kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita merasakan kuasa pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Mari saya undang sidang jemaat kita bagi pergi bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian terlebih dahulu.
Merasakan kebaikan atas kehidupan kami ini. Kalau kami boleh melihat siapa kami ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang seharusnya kami seperti bayi Musa yang hanya akan tenggelam, Tuhan, yang hanya akan dimangsa, Tuhan, untuk masuk dalam kebinaan. Tapi oleh karena belas kasihan-Mu, kami juga boleh diangkat, Tuhan, dari bangsa kafir, Tuhan, menjadi kehidupan Bapa di dalam surga, yang nanti oleh bersama seperti Engkau dalam kemuliaan, Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini kami boleh semakin memperhatikan akan firman-Mu, Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, berilah kekuatan kepada kami, Tuhan, baik kami masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari hari-hari akhir ini, Tuhan, kuasa-kuasa setan tertunggal dengan segala pengaruhnya terus akan mendorong untuk kami boleh jauh daripada Engkau, Tuhan. Tetapi biarlah pengalaman kematian kami boleh rasakan, sehingga kami boleh merasakan Bapa dalam surga, yaitu kuasa kebangkitan. Kami boleh hidup dalam kebenaran, kami boleh hidup dalam kemurnian, Tuhan, oleh karena kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah di hari-hari ini ke depan, biarlah Engkau tolong kami sidang jemaat untuk bisa selalu mengutamakan perkara yang rohani, memandang, Tuhan, memikirkan dan mencari perkara yang di atas, Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mengutamakan, Tuhan, perkara yang rohani dan lebih dari segala apa yang ada bumi ini, mengutamakan baik ibadah pelayan kami, Tuhan. Dan juga kami membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, yang akan mampu mengubahkan kehidupan kami ini, Tuhan, membaharui dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga di hari-hari ini ke depan, sekalipun suasana yang masih Bapa oleh karena pandemi COVID-19 menyeluruh di dalam dunia ini, tapi Engkau tetap sanggup memelihara kami, mampu melindungi kami, Tuhan, bahkan mampu mengangkat kehidupan kami ini, Tuhan. Oh terima kasih, Tuhan, sehingga masalah-masalah yang terjadi Engkau pun akan angkat, Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau tolong setiap kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu juga, Tuhan, sehingga tidak akan mudah, Tuhan, untuk Bapa di dalam surga terjatuh, Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh ada dalam perlindungan-Mu, Tuhan, sehingga hari-hari ini Engkau terus akan menyelidik hati kami lewat firman-Mu, supaya apa yang didapat kekurangan dalam hidup ini, Tuhan, Engkau yang akan mengerti dan Engkau yang akan mengkoreksi kami, Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah Bapa dalam surga, firman-Mu tetap dibukakan bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian kembali untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya juga yang terus mau untuk menolong kita. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Dari atas kembali, mari ucapkan terima kasih sambil kita mengangkat tangan kepada terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya, Dia selalu ada di tengah-tengah menunjukkan kasih setia-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya Tuhan Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kami buat anugerah-Mu. buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan seberani. Dari atas kembali, dari atas kembali. Katakan terima kasih dengan sungguh hati. Ucapan terima kasih ini kepada Tuhan. Dia sudah begitu setia bagi kehidupan kami. Ya, oh haleluya. Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini.
hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan bagi kehidupan kami ini Tuhan. Dan kami ada mengucap terima kasih untuk semua itu. Tapi kami biarkan Bapa dalam surga, Engkau terus akan menolong kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami satu di dalam doa, berdoa bagi sidang jemaat-Mu dalam hidup mereka masing-masing Tuhan, supaya kesetiaan-Mu juga tetap ada dalam kehidupan hidup mereka ini, sehingga kehidupan mereka tetap ada satu kesetiaan dan kesatuan Tuhan, sehingga kebahagiaan itu akan nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang ada masalah problem, Engkau sudah memberikan jalan keluar Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, biar mereka boleh Bapa mengerti akan firman-Mu yang dibukakan. Demikian juga Bapa di surga yang menghadapi masalah-masalah dalam sakit penyakit, Engkau juga sudah menolong Tuhan, karena kuasa-Mu nyata Tuhan, sehingga kuasa-Mu dapat mengangkat Tuhan setiap sakit penyakitnya. Bahkan yang sedang mengalami kegagalan dalam beberapa bidang, Engkau juga mampu memulihkan, mengangkat menjadi berhasil Tuhan. Sekalipun di dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan, tetapi kami tahu di saat Engkau bekerja, Engkau mampu Tuhan untuk mengangkat dan memulihkan semua itu. Bahkan masalah-masalah yang rumit pun akan Kau selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi juga menyerahkan ke dalam tangan bangsa dan negara ini dalam segala keberadaannya Tuhan. Oleh karena pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang sedang terjadi. Kami tahu Engkau akan menolong lewat mereka-mereka yang bertugas, baik pemimpin-pemimpin dari atas sampai ke bawah. Berikan hikmat untuk mereka bisa papan surga, untuk mendapat hikmat dari Engkau untuk mengatasi semua ini. Bahkan juga Bapa misalnya serahkan seluruh rakyat yang ada, masyarakat ada, untuk mereka hidup dengan Bapa menjaga kehidupan sesuai protokol kesehatan, sehingga tidak akan mudah penularan ini terjadi, tetapi bahkan penurunan Tuhan dari penularan akan nyata. Semua kami serahkan kepadamu, karena semua adalah dalam kuasa-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melindungi setiap kehidupan kami yang mau mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk Bapa kehidupan yang saat-saat ini menghadapi banyak dampak oleh karena COVID pandemi 19 ini. Engkau juga tolong Tuhan, angkat setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa dalam surga untuk yang berulang tahun sampai pada hari ini, dari bulan Desember sampai hari ini, yang lalu belum didoakan, kami sama satu dalam doa untuk Engkau juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan Tuhan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mengucap syukur untuk berkat yang Kau sudah limpahkan bagi kami semua Tuhan, sehingga bisa memberikan ucapan syukur juga untuk diakonia yang membutuhkan diberkati menjadi berkat Tuhan. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan memberikan kami sudah diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan tolong pelayan pada pagi hari ini, juga pelayan-pelayan yang lain, beri kekuatan kesehatan sehingga semua yang sudah tercatat untuk melayani, singkirkan dari halangan rintangan Tuhan, supaya mereka bisa tetap melayani setiap ibadah. Terima kasih Tuhan bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.